Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ayudinasari dengan NIM 2020 10 11 03 11 454 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan dari makalah saya yang berjudul Jual Beli Online pada Masa Pandemi. Pada saat ini, dunia dihadapkan dengan adanya peristiwa persebaran pandemi coronavirus disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19. Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak dari virus ini. COVID-19 ialah sesuatu virus yang awal kali ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan, dan saat ini sudah menyebar ke berbagai negeri. World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang mendunia. Berbagai negeri mempraktikkan prediksi untuk menghalangi persebaran dari COVID-19. Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi COVID-19 selaku musibah nasional dan Indonesia memasuki masa darurat musibah non-alam. Berbagai macam kebijakan yang diambil pemerintah untuk menghalangi maupun memutus rantai persebaran COVID-19 dengan melakukan social distancing, bekerja dari rumah atau work from home, dan juga lockdown. Keadaan tersebut menyebabkan lalu lintas serta aktivitas normal jadi terbatas. Dampak yang sangat dirasakan adalah ketidakpastian yang tinggi, baik untuk pelaku usaha di berbagai sektor bisnis maupun dari pihak konsumen. Pergerakan yang dibatasi membuat usaha menjadi menyusut karena konsumen menjadi sangat berhati-hati untuk menerapkan konsumsi serta berusaha untuk melindungi diri dan keluarga untuk senantiasa bertahan di situasi ini. Berbicara tentang perubahan sikap konsumen, pembisnis wajib mengenali perubahan tersebut untuk menyesuaikan strategi bisnis selama pandemi ini. Sikap konsumen sendiri memiliki berbagai proses. Perkembangan teknologi pada saat ini telah membuat perubahan perilaku pelanggan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan e-commerce. E-commerce di seluruh dunia yang sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di seluruh dunia mulai berpindah dari berbelanja secara offline menjadi berbelanja secara online. Di zaman digital dengan kemajuan teknologi ini, siapa yang tidak akrab dengan belanja online? Hampir mayoritas masyarakat telah menempatkan kecanggihan teknologi masa kini. Kebutuhan akan belanja terkomodir dengan banyaknya e-commerce yang bermunculan mulai dari Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, JD.ID, serta masih banyak lagi sebutan elektronik commerce atau e-commerce. E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan masyarakat teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Saat ini, tiap orang harus siap mengalami perubahan budaya di mana setiap pemenuhan kebutuhan wajib beriringan dengan pertumbuhan teknologi. Ditinjau dari sisi kebutuhan setiap hari, di kala ini orang memenuhi kebutuhan bukan cuma semata-mata memadai kebutuhan sandang, pangan, serta papan, tetapi juga mengutamakan pelayanan, mutu, serta harga sesuatu produk ataupun jasa penjualan. Perihal ini jadi kesempatan untuk sebagian besar industri e-commerce untuk menyajikan pasar dalam wujud
membeli serta menjual produk secara online. Kesempatan serta tantangan dalam melaksanakan komunikasi pemasaran internet menjadikan suatu gebrakan baru dalam dunia pemasaran produk maupun jasa. Media interaktif membolehkan terbentuknya arus data timbal balik yang membolehkan pengguna bisa berpartisipasi serta memodifikasi isi dari data pada saat itu pula. Keahlian interaktif ini juga dimiliki oleh jenjang sosial seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Inilah yang membuat media online lebih unggul lagi dibandingkan media tradisional yang cuma bertabiat satu arah dalam mengantarkan peran komunikasinya, pesan komunikasinya. Berbicara tentang jual beli, adapun pengertian menurut pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli merupakan suatu persetujuan dengan suatu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Di zaman pandemi sekarang, kebanyakan para konsumen melakukan transaksi jual beli secara online karena mudah dan mereka tidak perlu repot untuk keluar rumah. Mereka hanya perlu duduk santai di rumah dan melakukannya melalui smartphone yang ada. Jual beli dengan media online ini juga disebut dengan e-commerce tadi. Jual beli online merupakan jual beli yang terjadi atau dilakukan di media elektronik yang dimana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling bertatap muka secara langsung dengan menentukan ciri-ciri jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar lebih dulu lalu diserahkan barang tersebut. Sedangkan karakteristik bisnis online itu ada 3. Yang pertama, terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa, ataupun informasi. Dan yang ketiga, internet adalah media utama dalam proses atau mekanisme tersebut. Di balik mudahnya bertransaksi secara online juga rawan akan penipuan seperti menggunakan nama palsu serta kebohongan dan kerugian yang ditanggung khususnya oleh pembeli. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Setelah uang ditransfer, barang tak kunjung datang. Selain itu, barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah dipaparkan dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Dan tentang penipuan ini pun sudah dijelaskan di dalam KUH Perdata pasal 378 dan pasal 379 yang berbunyi pada pasal 378, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan pasal 379 yang berbunyi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 tadi, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp25 diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Kesimpulannya adalah saat ini dunia dihadapkan dengan adanya wabah COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak dari virus ini. COVID-19 ialah sesuatu virus penyakit yang awal kali ditemukan di Cina, tepatnya di kota Wuhan, dan sudah menyebar ke seluruh dunia. World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 selaku pandemi dunia. Berbagai negeri menerapkan prediksi untuk menghalangi persebaran dari COVID-19. Perkembangan teknologi saat ini pun telah membuat pergeseran sikap konsumen di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Salah satunya ditandai dengan pertumbuhan e-commerce di seluruh dunia yang sedang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat di seluruh dunia mulai berpindah dari berbelanja secara offline menjadi online. Jual beli online adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Jual beli merupakan persetujuan dengan suatu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Itu tertuang dalam pasal 1457 KUH Perdata. Di balik mudahnya dalam bertransaksi secara online juga rawan akan penipuan seperti menggunakan nama palsu serta kebohongan dan kerugian yang ditanggung khususnya oleh pembeli. Beberapa penyebabnya adalah tidak bertemunya penjual dan pembeli. Dan tentang penipuan ini pun sudah dijelaskan di dalam KUH Perdata pasal 378 dan juga pasal 379 yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan juga pidana denda. Sekian penjelasan saya tentang makalah yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.